Situasinya ya udah chaos guys, karena ternyata Bu Yanti udah dimutilasi sama Pak Tarsim guys. Terus si jasadnya itu dia bawa keliling kampung. Hai everyone, welcome back to Miris, misteri ribuan historis yang membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal yang bener-bener viral banget di media sosial. Pokoknya di mana-mana tuh diberitain berita ini, apalagi kalau bukan suami yang memutilasi istri di Ciamis. Oh ya guys, kronologi yang akan aku ceritakan ini diambil dari beberapa sumber, dan sumber utamanya adalah saudara pelaku. Ini akun TikToknya, boleh banget kalian main-main ke sana. Terus di sana tuh ada beberapa klarifikasi, kalian baca aja yang panjang lebar itu. Nah, di sini aku akan mempermudah kalian kalau misalkan kalian malas baca nih. Nah, di sini aku bakalan rangkumin semuanya dari awal sampai akhir. Selain itu juga aku urutin supaya ceritanya lebih gampang dimengerti. So guys, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Ceritakan di awal tadi kalau kasus ini terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, pelaku bernama Bapak Tarsim berusia 50 tahun dan istrinya sekaligus korban bernama Ibu Yanti berusia 43 tahun. Nah, pasangan suami istri ini memiliki 2 orang anak guys. Yang satu udah menikah, jadi rumahnya udah pisah gitu. Nah, yang satunya lagi masih duduk di bangku SMK. Jadi ini mah masih tinggal bersama Ibu Yanti dan Bapak Tarsim. Jadi di rumah cuma 3 orang ya guys. Oh ya guys, aku akan ceritainnya sesuai alur waktu ya guys, supaya berurutan. Nah, awalnya Pak Tarsim ini memiliki pekerjaan sebagai penjual alat-alat elektronik. Nah, tapi guys, ternyata usahanya itu gagal dan bangkrut. Akhirnya dia beralih profesi, tapi tetap di bidang usaha, yaitu jual souvenir yang kayak dari bambu gitu guys. Tapi ternyata ini juga tetap bangkrut gitu. Terus, nah, untuk saat ini 2024, yang mana pada saat kejadian yang lagi rame ini, Pak Tarsim ini bekerja sebagai tukang jual beli kambing. Dan dimana kalau misalnya kambing ini kan modalnya cukup gede ya guys. Nah, Pak Tarsim ini memiliki kayak investor lah gitu ya. Beberapa investor, dari teman minjem, dari saudara minjem, tapi dari bank juga minjem. Berarti itu artinya setoran ke bank kan harus selalu ada setiap bulannya. Tapi ternyata guys, usaha jual beli kambingnya juga sekarang tuh omsetnya lagi bener-bener menurun. Sedangkan kan kalau misalnya setoran bank tetap harus dibayar. Nah, hal itulah yang memicu Pak Tarsim ini depresi. Nah, mungkin kalau buat kita yang orang-orang, ya beberapa orang mungkin ya, kalau misalnya masalah keuangan atau masalah kayak usaha terus bangkrut tuh mungkin biasa aja. Nah, tapi buat Pak Tarsim ini adalah sebuah hal yang bener-bener kayak gede banget gitu. Istilahnya Pak Tarsim ini tipe orang yang cukup baperan. Jadi kalau misalkan dia gagal, dia tuh ngerasanya, wah kayaknya aku nggak bisa apa-apa deh. Wah kayaknya aku ngelakuin ini gagal, ngelakuin itu gagal, kalau usaha ini gagal. Jadi di pikiran itu kayak gagal. Nah, hal itulah yang membuat Pak Tarsim ini depresi. Nah, awal kejadian bisa disebut depresinya tuh kapan guys? Jadi awalnya tuh sebelum Ramadan 2024 kemarin tuh, Pak Tarsim tuh mulai kelihatan kayak suka ngobrol sendiri, terus kayak bengong. Bahkan kalau diajak ngobrol juga Pak Tarsim itu kayak gak nyambung. Nah, dari situ keluarga tuh mulai memperhatikan Pak Tarsim. Takutnya kan kalau misalnya orang depresi kan emang harus kita perhatikan ya, takutnya dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, pada Selasa 30 April 2024, nah, Pak Tarsim itu mulai menunjukkan gejala depresi yang cukup serius guys, di mana dia itu mulai melakukan percobaan bunuh diri. Nah, pada Selasa malam itu, dia itu sempat menemui Pak RT dan menitipkan anaknya kepada Pak RT dan meminta untuk anaknya dididik supaya menjadi anak yang baik. Nah, setelah itu Pak Tarsim mencekik dirinya sendiri, kemudian membenturkan kepalanya ke tiang listrik. Sontak membuat para orang-orang yang melihat itu tuh kayak histeris, kaget gitu ya. Nah, mereka tuh nyamperin Pak Tarsim, dan alhamdulillahnya pada saat itu Pak Tarsim berhasil diselamatkan meskipun mengalami luka darah gitu di kepalanya. Nah, kemudian para keluarga Pak Tarsim pun pastinya dihubungi ya guys untuk kayak
supaya lebih diperhatiin lagi lah gitu Pak Tarsimnya. Nah ngumpul lah tuh, singkat cerita ada anaknya yang udah nikah juga, dia datang gitu ya. Nah di situ mereka tuh kayak nanya gitu, Bapak kenapa sih Pak gitu, Bapak ada masalah apa? Kalau masalah uang kayak kita bisa cari bareng-bareng gitu, nggak usah terlalu dipikirin lah Pak, kan namanya juga hidup mah emang gimana ya guys, kan roda berputar ya guys, dimana kita lagi di bawah kita tuh harus bener-bener sabar gitu. Nah tapi guys ternyata jawaban Pak Tarsim itu kayak nggak nyambung gitu guys. Jadi Pak Tarsim tuh udah bener-bener linglung, nggak bisa diajak ngobrol. Nah di sini tuh kayak hari ini kejadiannya malam Rabu ya guys. Nah keesokan harinya pas hari Rabu Pak Tarsim masih nggak bisa diajak ngobrol. Terus Pak Tarsim juga kayak nggak mau dideketin sama keluarga. Kalau misalnya nih ada anaknya nih, Pak Bapak kenapa sih kamu pergi gitu. Jadi malah ngusir yang pengen nanya gitu. Kan berarti keluarga jadi bingung harus gimana cara mengatasi Pak Tarsim ini. Nah kemudian keluarga pun kayak berembuk gitu ya, dan sepakat untuk menghubungi pihak puskesmas. Nah, datanglah tuh dari pihak puskesmas namanya Pak Anton. Nah, di situ itu tuh kejadiannya Rabu malam ya guys. Nah, ini udah malam gitu ceritanya. Nah, Pak Anton itu ngasih 2 obat penenang, yang satu diminum pada saat itu juga, dan yang satunya lagi diminum di Kamis pagi. Nah setelah meminum obat penenang, Pak Tarsim ini mulai kayak sadar gitu, mulai bisa diajak ngobrol, mulai adem gitu. Tapi lagi-lagi dia tuh kayak, nah pas anaknya misalkan, Bapak nggak apa-apa nih, iya aku nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa, sok kamu mau pulang mah pulang aja gitu misalnya, mending kamu pulang deh, beneran deh Bapak nggak apa-apa. Malah yang kalau misalnya kita nanya-nanya tuh kelihatan Pak Tarsim itu kurang nyaman, karena Pak Tarsim ngerasa kalau dirinya tuh baik-baik aja. Nah pada hari keesokannya gitu, hari Kamis, Pak Tarsim itu ya kelihatannya cukup membaik gitu. Terus kalau misalnya ada yang ngejenguk ya gitu, malah yang ngejenguknya tuh kayak disuruh pulang gitu ya, karena Pak Tarsim merasa tidak nyaman. Tapi guys, karena emang dipaksa banget sama Pak Tarsim, akhirnya keluarga pun yang disuruh pulang tuh ya udahlah pulang. Pak Tarsimnya juga kelihatannya nggak kenapa-kenapa gitu. Oh ya guys, anak pertama Pak Tarsim itu namanya Lilis ya guys. Nah Teh Lilis itu sebenarnya pulang dalam keadaan berat hati, karena dia ngerasa kalau ayahnya itu sebenarnya belum benar-benar sembuh, tapi di sisi lain dia terus-terusan diusir sama ayahnya. Bukan diusir sih, lebih tepatnya kayak si ayahnya tuh gak mau ngerepotin anaknya atau keluarga yang lainnya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pagi-paginya Teh Lilis ini, anaknya Pak Tarsim, masih nelpon Pak Tarsim pagi-pagi itu. Terus pas ditelepon, diangkatnya juga sama Pak Tarsim. Terus si Teh Lilisnya tuh kayak nanya, Pak, mama mana? Aku pengen ngomong nih sama mama. Nah kemudian dikasih kan ke Ibu Yangki. Kemudian ada apa Teh misalnya? Ini Bu, si Bapak gimana keadaannya, udah baik-baik aja belum? Iya, Bapak baik-baik aja, kamu tenang aja ya. Tapi kalau misalkan mau main kesini aja. Nah gitulah kira-kira percakapannya. Nah, gak selang lama guys, sekitar 20 menit kemudian tiba-tiba ada tetangga Pak Tarsim gitu ya, tetangga Bu Yanti, namanya Ibu Wiwin. Bu Wiwin menelpon Teh Lilis dengan cukup histeris dan mengatakan bahwa Teh Lilis, ini ibu kamu, aduh, kamu pulang nih, coba kesini cepetan, pokoknya kayak gitu lah ya. Dan membuktikan bahwa kayak emang ada sesuatu terjadi gitu ya, ada sesuatu yang terjadi. Dan guys, setelah ditanya sama Teh Lilis dengan bener-bener gitu, emang ada apa sih Bu Wiwin gitu, ini bapak kamu bawa pisau, terus mama kamu teriak-teriak kayak kesakitan gitu, tapi aku nggak berani buat nengok gitu, karena pada saat itu Bu Wiwin itu posisinya di rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa. Jadi ya kalau misalkan lihat orang lagi pada kelihatan cekcok gitu ya, tapi sebenarnya bukan cekcok guys. Nah terus kalau kita mau ngebantu tapi yang lagi cekcoknya tuh bawa pisau, kita pasti kan takut duluan, apalagi Bu Wiwin emang seorang perempuan. Jarak tempuh dari rumah Teh Lilis ke Pak Tarsim ini cukup jauh guys. Jadi kayak waktunya tuh sekitar 1 jaman. Dan tentu saja karena jaraknya yang cukup jauh, pada saat udah sampai situasinya ya udah chaos guys. Karena ternyata Bu Yanti udah dimutilasi sama Pak Tarsim. Terus si jasadnya itu dia bawa keliling kampung, dan nggak sengaja tuh ketemu sama Pak RT. Tapi respon Pak Tarsim tuh kayak biasa aja gitu. Malah dia tuh kayak nawarin, ih beli dagingnya Yanti, katanya malah kayak gitu guys. Jadi bener-bener Pak Tarsim itu bener-bener linglung guys. Mungkin dia ngerasanya dia lagi bawa kambing kali ya, makanya kayak biasa aja gitu ketemu orang bawa daging manusia malah ditawarin lagi.
Pak RT ngeh tuh bahwa Pak Tarsim emang ada yang nggak beres. Kemudian Pak RT pun langsung menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya Pak Tarsim berhasil ditangkap meskipun sempat melakukan perlawanan. Pada saat interogasi ternyata Pak Tarsim ya sama aja guys gitu, kayak linglung gitu, nggak bisa menjawab pertanyaan sesuai pertanyaannya. Malah Pak Tarsim itu balik nanya, ini nyata nggak, ini nyata nggak, Yanti mana? Malah kayak gitu, padahal kan Ibu Yantinya ya udah meninggal gitu. Berarti di sini menunjukkan bahwa Pak Tarsim bener-bener dalam keadaan depresi. Makanya guys, untuk putusan pengadilannya ini masih simpang siur. Karena kan kalau misalnya dalam gangguan jiwa atau depresi itu kan hukumannya pasti beda. Ada yang mengatakan kalau Pak Tarsim ini dilarikan ke rumah sakit jiwa, jadi bukan ditahan di pihak kepolisian, melainkan di rumah sakit jiwa melakukan rehabilitasi dulu. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Pak Tarsim ini udah ditahan tapi dipisahkan dari narapidana lainnya, jadi di selnya itu sendiri. Karena kan dilihat dari backgroundnya kenapa Pak Tarsim ditangkap gitu, karena kan ya linglung gitu, takutnya pada saat dia sama narapidana lainnya dia pun linglung dan menghabisi teman seselnya. Oh ya guys, tadi ada cerita yang kurang lengkap nih. Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa pemicu Pak Tarsim stres ini atau depresi ini dikarenakan anaknya yang kecanduan judi online kemudian memiliki hutang senilai 150 juta. Nah, itu tuh bener-bener kayak viral banget di mana-mana gitulah kasus yang ini itu, yang alasannya ini itu. Padahal ternyata hal ini tuh nggak bener guys. Jadi kalau kalian misalkan ngedengerin kayak, ih katanya itu Pak Tarsim depresi gara-gara anaknya, nah itu tuh nggak bener ya guys. Karena memang bener anaknya yang SMK itu pernah apa sih kayak ya judol-judol gitulah dan punya utang, tapi nggak 150 juta. Terus itu juga udah lama gitu, jadi udah terselesaikan. Jadi untuk kasus ini nggak ada kaitannya sama judulnya anaknya yang kedua itu. So guys, itu dia rangkuman kronologi kasus suami mutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Nah, untuk menanggapi kasus ini sebenarnya cukup dilema ya guys, karena kalau misalnya berhadapan dengan orang gangguan jiwa atau depresi, mereka itu kan memang nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Tapi di sisi lain kita sangat bersedih karena Bu Yanti harus menjadi korban yang tentunya akan memberikan luka yang sangat dalam bagi keluarga, terkhusus pada anak-anaknya. So guys, segitu dulu video kali ini. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata, atau kalau ada misinformasi boleh banget koreksi di kolom komentar ya guys. Atau kalian punya ide nih aku harus bahas apa di next konten, komen juga di bawah ya guys. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.